pada program Kuliah Kerja Nyata tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan segala-galanya, yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan, wa ma bainahuma, dan diantaranya lah kita ditempatkan. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan semua manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dengan sesama. Seperti kita di Indonesia, dari Aceh, Sumatera, Jawa hingga Irian Jaya, yang mana semua itu Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan untuk saling mengenal dengan sesama. Dan Allah jualah yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kepada kita selaku hambanya. Dan di tengah-tengah pandemi ini Allah masih memberikan kepada kita semua nikmatnya, sehingga kita bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah secara normal kepadanya, walaupun itu hanya sekedar menjalankannya di rumah saja. Dan juga salat beriringkan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, sebaik-baik manusia, manusia paling pemurah dan manusia paling pemberani. Dan syafaat beliaulah yang kita harapkan dari dunia ini sampai nantinya ke yaumil akhirah. Bil lafzi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah dimanapun kita berada. Berbicara tentang hari kiamat. Hari kiamat ini adalah gambaran yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nanti ketika terjadinya hari kiamat, dunia ini akan binasa, hancur, dan akan menjadi rata, tanpa ada bangunan, tanpa ada gunung-gunung, dan tanpa ada air laut lagi yang indah dipandang mata. Hari kiamat terbagi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sukro. Kiamat kubro ialah yang hanya terjadi satu kali dalam umurnya dunia ini, yaitu hari yang terakhir nanti, penutup untuk dunia ini, untuk kehidupan manusia. Sedangkan kiamat sukro ialah sangatlah banyaknya. Di antaranya banjir bandang, tsunami, gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan kematian seseorang itu dikatakan dengan kiamat sukro. Sedangkan yang dikatakan tadi dengan kiamat kubro ialah hari penghabisan untuk kehidupan umat ataupun untuk kehidupan makhluk di atas dunia ini. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Qari'ah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ikhnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hadirin saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah dimanapun kita semua berada, percaya kepada hari kiamat itu adalah merupakan salah satu kewajiban kita selaku orang yang beragama Islam ataupun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hari kiamat ini akan pasti terjadi. Makanya beriman kepada hari kiamat adalah itu merupakan kewajiban kita selaku yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang berartikan tadi surah Al-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Hadirin saudara-saudara sekalian seiman dan seakidah dimanapun kita berada, dari Quran surah Al-Qari'ah ini dapat kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Sebagaimana di sini digambarkan, di mana pada saat itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Alangkah dahsyatnya ketika terjadinya hari kiamat. Maka apa yang perlu kita siapkan untuk menuju hari kiamat tersebut? Tidak lain dan tidak bukan, kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keimanan kepadanya dan yang beragama Islam kepadanya, maka senantiasalah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berartikan takwa menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sebab hari kiamat itu pasti akan terjadi. Seperti kiamat sughra tadi, di mana di Indonesia ini sudah banyak terjadi. Untuk kematian kita lihat, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, semua itu akan Allah ambil. Dan tsunami di Aceh itu merupakan salah satu ciri pada kiamat sughra. Meletusnya gunung berapi seperti Sinabung, dan di Pulau Jawa lainnya Gunung Krakatau dan lain sebagainya. Itu semua adalah merupakan ciri-ciri daripada kiamat sughra yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Sedangkan yang namanya kiamat kubra ini akan terjadi pada hari yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Dan kita selaku hambanya hanya diberikan beberapa contoh ataupun tanda-tanda akan datangnya kiamat kubra tersebut. Manakah itu tandanya? Di antaranya kebanyakan sekarang ini adalah perempuan daripada laki-laki. Terus banyak berperang di mana-mana. Itu merupakan tanda daripada datangnya kiamat kubra. Sedangkan tanda besarnya kemunculan Dajjal, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, rusaknya Ka'bah, dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda daripada kiamat kubra. Intinya kiamat kubra itu pasti akan terjadi. Dan kiamat kubra tersebut adalah merupakan hari terakhir untuk makhluk hidup di atas dunia ini, dan akan menuju hari akhirat ataupun kehidupan di akhirat. Setelah kiamat terjadi, maka hari kehidupan di akhirat pun akan dimulai. Yang mana pertama nanti Yaumul Mahsyar, di mana nanti di mahsyar ini adalah tempat manusia berkumpul daripada zamannya Nabiullah Adam alaihissalam sampai nanti umatnya Nabi Muhammad SAW yang terakhir dilahirkan akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar tersebut. Setelah diambil mahsyar menuju alam-alam yang lain seperti Yaumul Mizan, Yaumul Ba'ad, Yaumul Sirat, Yaumul Hisab, dan nanti akan berujung pada dua tempat, yaitu surga atau neraka. Yang dimana nanti dalam kehidupan akhirat ini adalah kehidupan kita yang kekal selama-lamanya, tidak akan mati lagi, tidak akan pernah tua lagi. Di sana adalah kehidupan yang kekal abadi, dan tidak ada di sana kesengsaraan, kemiskinan seperti di atas dunia ini. Hadirin saudara-saudara sekalian seiman dan seakidah dimanapun kita berada, maka sebelum kita menjumpai alam tersebut, maka tugas kita ialah hanya senantiasa taat dan patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa beribadah kepadanya. Dan kalau kita masih di dunia,
kegiatan kita adalah berusaha dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk kehidupan dunia kita dan beribadah untuk kehidupan akhirat kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mana tahu ada kesalahan dan kekurangan, di situ saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.